Pertempuran Surabaya adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita kembali ke masa itu. Setelah dikumandangkan kemerdekaan Indonesia, diangkatlah R. Sudirman sebagai Residen Surabaya. Setelah itu dibentuk juga Badan Keamanan Rakyat yang nantinya akan diubah menjadi TKR yang diketuai oleh Mustopo. Ketika Badan Perjuangan dibentuk, tentunya mereka membutuhkan pasokan persenjataan. Apalagi ketakutan akan kembalinya Belanda adalah pemicu utama perebutan senjata Jepang yang disebabkan oleh insiden perobekan bendera di Hotel Yamato. Perebutan senjata dalam skala yang besar dilaksanakan di gudang senjata Don Bosco pada tanggal 16 September 1945. Bung Tomo juga membantu dengan cara memediasi kedua pihak. Tetapi kita masih membutuhkan senjata lebih. Perebutan senjata selanjutnya terjadi di markas Angkatan Laut Jepang pada tanggal 2-3 Oktober. Hal ini dikarenakan Kapten Heuer, yaitu Angkatan Laut Belanda. Heuer ini memaksa pimpinan Jepang menyerah akan dirinya. Heuer pula mendesak pimpinan AL dan AD Jepang untuk memberi senjata ke Indonesia. Akhirnya, Indonesia diuntungkan karena mendapat senjata skala besar tanpa perlawanan. Namun, plot twist-nya adalah Heuer berkata bahwa penyerahan tersebut itu palsu. Di tengah perebutan senjata, diketahui bahwa ada 6.000 interniran Belanda terdapat di Surabaya. Akhirnya, Brigadir AWS Malabi mendarat di Surabaya bersama Brigadir 49. Tanggal 24 Oktober, 3 kapal sekutu ditemukan di dekat Surabaya. Pimpinan Surabaya mengetahui hal tersebut tidak setuju. Namun hal ini sudah diverifikasi oleh Presiden Soekarno. Keesokan harinya, persetujuan pasukan Inggris dan Indonesia diperoleh, yaitu mengenai kontrak Bayureo, membebaskan interniran dan melucuti senjata Jepang. Tentara Inggris dan India yang mulai menduduki area penting Surabaya, berujung terjadilah baku tembak dengan para pemuda Indonesia. Tahanan Belanda pun mulai dibebaskan oleh pasukan Inggris. Kemudian, dikeluarkanlah ultimatum melalui kapal terbang dengan menjatuhkan selembaran yang berisi perintah dari Jenderal Hawthorne, yaitu dalam 2 hari harus memberikan senjata ke Inggris atau yang memegang senjata akan ditembak mati di tempat. Malabi di situ ingin mengikuti perintah Hawthorne, namun tetap mencari jalan tengah dengan mengabarkan Mustopo bahwa kesepakatan tanggal 26 Oktober masih berlaku. Mustopo pun akhirnya mengambil tindakan bahwa yang dapat memegang senjata hanyalah TKR. Mustopo awalnya tidak ingin terlibat dengan pertempuran Inggris, namun akhirnya sepakat untuk bertempur. 28 Oktober 1945 di Hotel Surabaya terjadi baku tembak antar pemuda dengan prajurit India. Serangan lain terjadi di sebuah penjara yang dijaga oleh Kompi Inggris India, yang dimana pemuda ini menyerang mereka semua hingga tersisa kurang lebih 18 orang tentara yang ditawan. Karena amarah yang merajalela, akhirnya mereka pun membunuh ke 18 orang tersebut. Cerita lain datang dari seorang wanita Belanda bersama anaknya yang saat dipindahkan ke dalam konvoi yang terdiri dari ratusan interniran Belanda yang dikawal oleh 60 prajurit. Dalam perjalanannya ke Darmo, konvoi ini diserbu oleh para pemuda Indonesia. Karena serangan tersebut terlalu kuat, para prajurit dan interniran mulai melarikan diri ke rumah warga terdekat. Beberapa interniran selamat dan beberapa lainnya ada pula yang tertangkap. Wanita dan anak ini tertangkap dan akhirnya pemuda Indonesia ini tiba-tiba melukai kepala anak tersebut dengan kapak sebelum meninggal. Akhirnya wanita dan anak ini berhasil melarikan diri. Dilaporkan bahwa terdapat kurang lebih 200 korban datang dari serangan ini. Tibalah di pertempuran 3 hari Surabaya. Brigadir 49 tersebar di seluruh Surabaya. Dan yang pasukan yang tersebar ini dengan mudah dikalahkan oleh pemuda Surabaya. Mengetahui kegentingan ini, Legend Christie meminta intervensi dari Soekarno-Hatta dan Syarifuddin akhirnya pergi ke Surabaya pada tanggal 29 Oktober, yaitu menyetujui mengenai gencatan senjata dan evakuasi korban. Bahkan Mustopo di sini tuh disebut pemberontak, lalu dipecat oleh Soekarno-Hatta. Namun, persetujuan gencatan senjata tak langsung ditepati oleh pemuda dan prajurit Inggris. Besoknya,
Major Hawthorne tiba di Surabaya dan membuat kesepakatan yang dianggap bisa memperdamai juga membentuk biro kontak. Namun sayangnya hal ini juga tidak langsung ditepati. Pada gedung internasional kerap terjadi perselisihan yang dimana biro kontak di sini pun mengitari Surabaya dan datang ke gedung internasional. Pada saat itu terjadi kerusuhan dan ada yang menyarankan bahwa Kompi Venugopal yang menjaga di gedung internasional keluar tanpa memegang senjata. Nah, awalnya Malabi yang saat itu ada di situ tak setuju akan hal tersebut. Namun akhirnya diiakan. Malabi memerintahkan ke kapten yang ada di dalam gedung, yaitu Kapten Xiao. Para pejabat pun akhirnya masuk ke mobil Residen Soekarno karena terlalu ricuh di luar situ. Nah, namun kerumunan ini memaksa masuk ke gedung. Kompi Venugopal ini memperingati yang memaksa masuk akan ditembak. Nah, namun karena terus kerusuhan ini pada kerumunan yang terus memaksa masuk, akhirnya Kompi Venugopal ada dalam gedung menembak ke arah luar dan terjadilah baku-baku. Di situ ada Malabi, Smith dan Lapland berlindung di balik mobil Residen karena kerusuhan banget kayak ini. Dan di situ ada dua pemuda Indonesia, Abdul Aziz dan Ook Hendranta, yang diduganya menembak Malabi. Dan pada tanggal 30 Oktober tersebut, Malabi dinyatakan tewas. Pada hari selanjutnya, Raden Krestison meminta Indonesia untuk segera menyerahkan pembunuh Malabi atau beliau akan mengempur Surabaya. Seminggu setelah evakuasi interniraan ini dilakukan dengan tertib, yang dimana Divisi 5 pun mendarat di Surabaya pada tanggal 1 November yang dipimpin oleh Major Mansard. Mansard ini memberikan ultimatum dengan batas jam 6 sore yang intinya menyuruh Surabaya untuk menyerah. Pimpinan Surabaya itu tidak ingin menyerah, dimana membuat keputusan untuk mempertahankan Surabaya hingga akhir dan menyuruh rakyat Surabaya bersiap. Terdapat 50.000 pejuang Indonesia yang dibantu oleh rakyat Surabaya yang dimana menyediakan dapur umum, juga menyediakan fasilitas kesehatan, bersiap untuk perang. Tanggal 10 November 1945, Inggris menggempur Surabaya dari berbagai arah dengan strategi yaitu meminimalisir korban. Nah, berbeda dengan strategi Indonesia yang awalnya serangan tak terarah, yaitu terkesan bunuh diri. Nah, akhirnya Indonesia pun merubahnya menjadi serangan terarah. Minggu pertama, Inggris menduduki sepertiga Surabaya, yang dimana tetap dibalas oleh pemuda hingga minggu kedua itu meningkat menjadi 2/3 wilayah Surabaya dikuasai oleh Inggris, dan akhirnya di minggu terakhir yaitu telah dikuasai Inggris.